Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika. Statistika dipelajari di materi matematika wajib kelas 12. Dibuat oleh saya, Meti Asokarianti. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dan yang ketiga adalah menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Quotes ini adalah terus semangat dalam belajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Apa sih kegunaan statistika dalam kehidupan kita? Pernahkah kalian melihat berita yang memuat grafik seperti ini? Di sini ada grafik berbentuk diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang. Nah, selanjutnya adalah grafik kenaikan jumlah corona. Grafik ini sedang banyak sekali muncul. Bisakah kalian membaca datanya? Bagaimana cara membuat grafik seperti berita di atas? Di saat seperti inilah statistika akan kita gunakan. Mari kita simak langkah-langkahnya. Pertama, kita akan kumpulkan data-datanya terlebih dahulu. Yang kedua adalah merubah data tunggal yang kita miliki menjadi data kelompok. Lalu yang ketiga adalah merubah data kelompok tersebut menjadi sebuah grafik. Contoh, di sebuah perusahaan diadakan pemeriksaan kesehatan, dimulai dari berat badan yang dimiliki oleh 40 pegawainya. Didapatkan data sebagai berikut. Buatlah data distribusinya. Pertama, kita harus menentukan jangkauan. Rumus dari jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Jika kalian perhatikan, pada data sebelumnya, data terbesarnya adalah 91. Dan data terkecilnya atau berat badan terkecilnya adalah 32. Sehingga memiliki jangkauan sebesar 59. Selanjutnya, kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas memiliki rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyak data. Logaritma bisa kita hitung menggunakan kalkulator. Jika hasilnya bentuknya desimal, maka diambil pembulatan ke bawah. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log jumlah data. Jumlah pegawai adalah 40, maka log 40. Sama dengan 1 plus 3,3 log 40 kalau kita hitung menggunakan kalkulator adalah 1,6. Maka didapatkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 adalah 5,3. Menghasilkan 6,3. Dibulatkan ke bawah maka menjadi 6. Selanjutnya, setelah kita menentukan banyak kelas, kita tentukan interval kelas. Rumusnya adalah R atau jangkauan dibagi banyak kelas. R yang tadi kita dapatkan
adalah 59. Dibagi kelasnya adalah 6. Jangkauan atau interval kelasnya ini diambil pembulatan ke atas. Kalau dibagi hasilnya adalah 9,8, maka berarti dibulatkan 10. Selanjutnya, kalau sudah menentukan interval kelas, kita tentukan batas bawah dan batas atas kelas. Batas bawah kelas pertama adalah 32. Dia memiliki interval kelas 10. Maka batas atasnya adalah 41. Kalau kita sudah menentukan batas bawah dan batas atas, kita hitung banyaknya data pada masing-masing kelas. Nah, ini adalah datanya. Kita lihat kelas yang pertama adalah 32 dikurangi 41. Lalu lanjut dari 42 sampai 51. Ada berapa banyak? Nah, ini kita turus ya. Kita lihat di sini, kita contohkan saja di antara 42 sampai 51 kalian cari, maka dia akan ada 3 frekuensi. Dan seterusnya sehingga jumlah frekuensinya adalah 40. Karena ada 40 pegawai yang dicek berat badannya. Kita lihat grafiknya. Ada banyak macam-macam grafik. Akan Ibu tunjukkan beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik diagram batang. Kita lihat di sini dari 32 sampai 41 di situ ada 2 orang. Lalu di antara 42 sampai 51 ya, ini ada 3 orang. Ini ada 2, lalu ada 3. Selanjutnya, antara 52 sampai 61 ada 9. Dan di antara 62 sampai 71 ada 17. Antara 72 sampai 81 ada 6 orang. Dan 82 sampai 91 kg ada 3 orang. Jumlahnya ada 40. Diagram selanjutnya adalah diagram lingkaran. Untuk pembuatan diagram lingkaran, kita harus merubah terlebih dahulu menjadi derajat. Cara merubah untuk menjadi derajat adalah dengan 2 untuk yang 32 sampai 41, frekuensinya 2, dibagi jumlah total 40 dikali 360 derajat. Maka kita dapatkan 18 derajat. Nih, yang warna biru ini ya. Ini adalah 18 derajat. Bagaimana untuk mendapatkan persennya? Sama, hanya saja dikalinya dengan 100%. 200 dibagi 40 hasilnya adalah 5%. Untuk data lainnya dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis kita hanya tinggal menyatukan antara titik-titiknya. Di sini ada titik 2, lalu ada 3, lalu naik ke 9, naik ke 17, turun ke 6, dan turun lagi ke 3. Sekian untuk materi statistika penyajian data. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Semoga kalian dapat mengerti dan video ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.